Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Abdul Aziz dengan nomor induk mahasiswa 12020202134. Di sini saya akan mengerjakan atau menjawab beberapa pertanyaan yang bersangkutan dengan UAS mata kuliah BPPAI. Di sini ada 5 pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan urgensi penggunaan metode pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Apakah urgen atau tidak sih metode pembelajaran? Nah, untuk urgensi dari metode pembelajaran ini sangatlah urgen banget gitu. Karena kenapa? Karena dalam pembelajaran itu nggak akan lepas dari yang namanya metode pembelajaran. Misalnya, seorang guru dalam suatu kelas menerapkan model pembelajaran secara langsung. Nah, maka guru tersebut harus menggunakan metode-metode yang bisa dilakukan gitu. Misalnya dengan dengan metode pembelajaran demonstrasi ataupun ceramah misalkan, atau dengan dibentuknya kelompok, nanti ada tanya jawab. Nah, misalkan seperti itu. Maka hal demikian menunjukkan bahwasanya metode pembelajaran sangatlah urgent dalam pembelajaran. Yang selanjutnya, jelaskan salah satu metode pembelajaran yang Anda ketahui, definisi, kelebihan, dan kekurangan, serta teknik penggunaannya. Nah, saya di sini akan ambil contoh metode pembelajaran karya wisata, bukan karya wisata, metode kunjungan karya. Nah, dengan metode ini merupakan metode yang mana sekolah melakukan kunjungan terhadap suatu instansi atau suatu perusahaan untuk memperoleh informasi terhadap PT tersebut atau terhadap instansi tersebut. Nah, itu metode kunjungan karya itu kan definisinya. Nah, kelebihan dari metode kunjungan karya ini, si siswa bisa memperoleh informasi secara aktual, secara pasti. Karena kenapa? Karena dengan kunjungan karya otomatis informasi yang didapatkannya juga langsung dari sumbernya gitu kan. Misalnya itu kan dari PT Pertamina misalnya gitu. PT Pertama dari sekolah itu melakukan kunjungan ke PT Pertamina. Nah, maka di situ siswa akan memperoleh informasi secara pasti gitu kan. Nah, selanjutnya juga kelebihannya siswa tersebut akan dituntut secara kreatif gitu kan. Secara kreatif sehingga pola pikir dari anak tersebut bisa berkembang dengan baik. Yang selanjutnya untuk kekurangannya ya. Untuk kekurangannya dari metode pembelajaran kunjungan karya ini yaitu biaya yang akan dikeluarkan tidak akan sedikit, alias akan sedikit mahal gitu. Nah, hal tersebut dikarenakan ya kita bukan hanya di sekolah gitu kan, tetapi kita melakukan perjalanan terhadap suatu instansi atau suatu PT. Nah, maka memerlukan biaya yang tidak sedikit. Yang selanjutnya juga kekurangannya yaitu apa ya? Perlunya koordinasi terhadap orang-orang yang bersangkutan. Intinya agak terlalu ribet, tetapi emang kalau dilihat dari kelebihannya itu banyak kelebihannya gitu kan. Terus teknik penggunaannya yaitu ya dengan cara guru dengan metode kunjungan karya ini mengunjungi PT atau suatu instansi yang bersangkutan dengan materi ajar
dari guru tersebut, sehingga informasi atau ilmu pengetahuan yang diperoleh juga nanti akan secara langsung diperlihatkan secara real nyata akan didapatkan oleh siswa tersebut dari instansi atau dari PT yang bersangkutan dengan ilmu pengetahuan tersebut. Nah, selanjutnya nomor yang kedua yaitu dalam pembelajaran pakem, siswa dibiasakan berani mengemukakan pendapat dalam suasana kelas yang ramah. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak tidak berpotensi menjadi melunjak atau tidak sopan? Nah, ini kalau berbicara dengan tentang pembelajaran pakem ini merupakan singkatan ya, pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang mana dalam pembelajaran ini memungkinkan peserta didik untuk mengerjakan kegiatan yang beragam dalam rangka mengembangkan keterampilan dan pemahamannya, gitu kan. Dengan penekanan peserta didik belajar sambil bekerja, sementara guru menggunakan berbagai sumber dan alat bantu belajar, termasuk pemanfaatan lingkungan ya, supaya pembelajaran lebih menyenangkan dan efektif. Kalau ada pertanyaan yang seperti tadi ya, apakah akan melunjak atau tidaknya, itu tidak akan terjadi hal yang demikian. Karena posisi guru pada saat pembelajaran tersebut bertugas sebagai pengawas. Pengawas yang akan mengawasi siswa ketika berlangsungnya kegiatan belajar. Ketika berlangsungnya kegiatan belajar. Yang selanjutnya juga guru juga sebagai fasilitator terhadap siswanya. Jadi hal-hal yang bersangkutan dengan materi tersebut dan perlu difasilitasi oleh guru, maka di situ ada peran guru. Nah, sehingga maka kecil kemungkinan terjadi bahwasanya ada siswa yang melunjak terhadap gurunya, karena emang dalam pembelajaran tersebut diawasi oleh gurunya tersebut gitu kan. Nah, yang selanjutnya pertanyaannya itu apa pakem selalu harus dilakukan kerja kelompok. Nah, kalau ada yang pertanyaan yang seperti itu sebenarnya agak sedikit keliru ya, karena pakem itu nggak identik dengan kerja kelompok gitu kan. Pembelajaran yang berkualitas haruslah memberikan pengalaman belajar gitu kan, pengalaman belajar yang menarik sekaligus beragam kepada siswa. Pembelajaran kelompok atau lebih tepatnya pembelajaran kooperatif memang merupakan salah satu pembelajaran pengalaman belajar yang penting bagi siswa. Melalui pembelajaran kooperatif, siswa berlatih untuk bekerja sama dan sharing gitu kan, informasi untuk memecahkan permasalahan bersama. Namun berkembang menjadi pribadi yang utuh, siswa juga perlu melatih bekerja secara mandiri. Nah, intinya seperti ini ya, bukan hanya gitu secara kelompok aja dengan dalam pakem ini ya, bukan hanya secara kelompok saja gitu kan, sehingga dalam kelompok tersebut bekerja sama satu sama lain. Akan tetapi pengembangan pengetahuan secara individunya juga harus ditingkatkan, sehingga tidak cacat gitu kan, tidak cacat ketika pembelajaran secara kelompok mereka secara aktif gitu kan berperan, akan tetapi ketika ditanya satu persatu si siswa tersebut masih belum memahami materi ajar yang telah disampaikan oleh teman-teman dan juga ditambahkan oleh gurunya. Nah, tidak seperti itu, akan tetapi dengan pakem ini bukan hanya secara kelompok saja, tetapi secara individual juga harus ditekankan. Nah, seperti itu. Itu jawaban untuk pertanyaan nomor kedua. Untuk pertanyaan selanjutnya yaitu sejauh mana perkembangan teknologi membantu guru dalam proses pengajaran di kelas. Ya, dengan berkembangnya teknologi, berkembangnya globalisasi, dan sekarang dalam situasi mungkin emang menggunakan gadget ya untuk melakukan pembelajaran. Nah,
dengan adanya teknologi ini sangatlah membantu para guru-guru dalam mengajar kepada siswanya. Dengan adanya teknologi, pembelajaran ini bisa dikelola dengan baik, dengan semenarik mungkin, sehingga para siswa-siswa itu tidak merasa bosan dengan pembelajaran yang itu-itu aja. Misalkan gitu kan, ketika pembelajaran praktek ibadah gitu kan. Praktek ibadah itu kan harus ada demonstrasi gitu kan, harus ada contoh dari gurunya. Nah, dengan adanya teknologi, seorang guru nggak perlu untuk mencontohkannya secara langsung oleh guru tersebut, akan tetapi bisa menggunakan teknologi, yaitu dengan menggunakan pepet, bisa menggunakan dengan video gitu kan, video animasi yang menggambarkan tentang praktek ibadah tersebut, sehingga gitu para siswa-siswa bisa lebih gimana ya, bisa tidak bosan gitu kan, tidak bosan dengan pembelajaran yang sedang dilakukan. Nah, seperti itu. Jadi dengan adanya teknologi sangat membantu para guru dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Yang keempat, pertanyaan yang keempat, apa problem mendasar yang masih dihadapi guru-guru di Indonesia berkaitan dengan penerapan atau pengaplikasian teknologi pendidikan dalam proses pengajaran? Nah, untuk kendala atau problem yang mendasar bagi para guru-guru, mungkin yang pertama itu kurangnya kemampuan dalam mengelola teknologi. Karena sudah kita ketahui bahwasanya emang teknologi ini mulai ada sekarang-sekarang gitu kan. Mulai emang dikembangkan untuk pembelajaran itu dari sekarang-sekarang, apalagi kemarin-kemarin dilanda COVID-19 gitu. Sehingga guru-guru dituntut untuk bisa memanfaatkan teknologi. Nah, yang ini hal yang pertama itu kurangnya pemahaman atau kurangnya kemampuan dalam mengelola teknologi, karena banyak guru-guru yang emang tanda kutip emang sudah agak tua gitu kan, sehingga mereka belum mampu gitu kan, belum mampu mengoperasikan teknologi tersebut. Yang kedua, terbatasnya alat untuk menunjang pembelajaran dengan teknologi tersebut. Misalkan gitu kan, emang dalam situasi COVID ini memerlukan emang teknologi minimal HP gitu kan. Nah, ini untuk siswa-siswa yang mempunyai ya dalam golongan menengah ke atas mungkin ya sudah tidak aneh lah ya itu kan, dengan yang namanya HP, dengan namanya laptop, mereka bisa menggunakan alat-alat teknologi tersebut. Akan tetapi untuk siswa-siswa yang emang keluarganya minim gitu kan dalam segi ekonominya, maka mereka akan begitu sulit untuk mendapatkan ya HP tersebut gitu kan, untuk laptop tersebut, sehingga yaitu kendala yang mendasar yang terjadi sekarang untuk pembelajaran dengan menggunakan teknologi yang ada. Nah, yang selanjutnya pertanyaan pertanyaan terakhir, yaitu apa judul makalah yang Anda buat dan jelaskan secara singkat padat terkait isi makalah tersebut. Nah, untuk judul makalah yang kelompok saya buat yaitu tentang pengembangan model-model pembelajaran. Nah, dalam pengembangan model-model pembelajaran ini ada beberapa model gitu kan. Ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu ada yang dengan menggunakan model 4D ya. Nah, 4D ini singkatan yaitu define atau pendefinisian. Yang kedua, yang D-nya itu desain atau perencanaan. Perancangan, yang C-nya itu develop, yaitu pengembangan. Yang D-nya juga ya, D yang terakhirnya yaitu disseminate atau penyebar luasan. Nah, itu pengembangan model-model pembelajaran dengan 4D. Nah, ada juga pengembangan yang lebih komplit gitu kan. Ada pengembangan EDI.
Nah, yaitu analisis. Tahapan yang pertamanya itu melakukan analisis, yang keduanya yaitu mendesain, yang ketiganya itu development, yang keempatnya implementation, dan yang terakhir ada evaluation. Nah, itu dalam pengembangan model-model pembelajaran bisa dilakukan dengan model 4D dan juga dengan model EDI. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya dan kekeliruannya. Mohon koreksi dan bimbingannya. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.